Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 55. Di pintu masuk villa, Dr. Tanaka tampak bingung. Tuan Li, Anda seharusnya tidak berbicara seperti itu dengan Nyonya Meng. Mengapa? Reva bertanya balik. Dr. Tanaka berkata dengan lembut. Nyonya Meng juga sedang cemas karena penyakit putranya. Jadi cara dia berbicara agak tajam. Tetapi dia sebenarnya cukup baik. Lagi pula Nyonya Meng mempunyai koneksi yang baik di kota Carson. Bahkan Austin pun harus memberinya sedikit muka. Tuan Muda Meng bertanggung jawab atas beberapa bank besar di kota Carson dan sebagian besar perusahaan di kota Carson harus memohon bantuan Tuan Muda Meng. Istrimu menjalankan perusahaan farmasi dan memiliki banyak bisnis perbankan. Jika kau memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Meng kali ini maka banyak hal akan menjadi semakin mudah. Reva tersenyum. Lalu kenapa? Saat dia datang untuk memohon padaku, dia tidak akan peduli dengan apa yang aku katakan sebelumnya. Dr. Tanaka tampak bingung. Tuan Li, apakah Anda yakin dia akan datang untuk memohon kepada Anda? Reva, jika hari ini yang datang dokter lain dia mungkin tak akan datang. Tapi sekarang setelah Dr. Hale masuk, dia pasti akan datang dan memohon padaku. Kenapa? Tanya Dr. Tanaka terkejut. Reva tersenyum ringan. Apakah kau memperhatikan tangan Dr. Hale tadi? Dr. Tanaka menggelengkan kepalanya. Reva berkata dengan tegas. Dr. Hale tadi membawa tas akupuntur bersamanya, yang menunjukkan bahwa dia sendiri juga seorang ahli akupuntur. Ada beberapa kapalan di jari tengah dan jari manis kirinya. Itu artinya dia paling sering menggunakan dua jari ini untuk menusuk jarum biasanya. Orang biasa tidak akan menggunakan dua jari ini untuk melakukan akupuntur. Hanya ada satu metode dalam akupuntur yang menggunakan dua jari ini untuk melakukan tusuk akupuntur dan itu dinamakan metode Nian. Raut wajah Dr. Tanaka berubah. Dia ingat seseorang pernah mengatakan sebelumnya bahwa metode akupuntur yang digunakan oleh Dr. Hale memang disebut metode akupuntur Nian. Dia sendiri bahkan tidak paham mengenai metode itu tetapi tak disangka bahwa Reva dapat mengetahuinya hanya dengan melihat jari-jarinya. Reva kemudian melanjutkan. Meskipun aku tidak masuk ke dalam tetapi pada dasarnya aku tahu kondisi Tuan Muda Meng. Sebenarnya tidak banyak kelainan dalam kesehariannya. Selain dia tidak bisa melahirkan anak juga pada tanggal 15 setiap bulan hidungnya akan berdarah. Dr. Tanaka berseru, bagaimana kau tahu? Dr. Tanaka adalah orang yang paling mengetahui kondisi Tuan Muda Meng dan tahu bahwa apa yang dikatakan Reva sama sekali tidak salah. Reva tersenyum ringan. Dengan teknik akupuntur Dr. Hale dan sikapnya yang terburu nafsu, dia pasti akan salah menilai kondisi Tuan Muda Meng. Dia akan menggunakan metode akupunturnya untuk merawat Tuan Muda Meng. Dan ini justru adalah Aku tidak hanya tahu bahwa dia bisa menggunakan metode Nian. Tetapi aku juga tahu bahwa 3 jarum pertama yang dia tusukkan itu pasti di posisi Kuci, Guan Yuan dan Sensu. Begitu 3 jarum ini ditusukkan tekanan internal darah dari dalam tubuh Tuan Muda Meng akan terguncang dan akan menyebabkan dia muntah darah. Dr. Tanaka tampak terkejut. Analisa Reva sangat luar biasa. Tetapi apakah analisa ini benar? Reva bahkan belum bertemu dan melihat sendiri Tuan Muda Meng. Dan dia sudah berani membuat dugaan seperti itu. Dr. Tanaka benar-benar sulit untuk mempercayainya. Oh ya, tadi Dr. Tanaka mengatakan tentang pertukaran medis 6 provinsi ya. Apa itu? Tanya Reva dengan tiba-tiba. Dr. Tanaka berkata dengan cepat, oh, ini adalah konferensi medis di 6 provinsi selatan. Ini adalah acara besar bagi komunitas medis di 6 provinsi selatan untuk menguji keterampilan medis bersama. Biasanya diadakan setahun sekali untuk menentukan peringkatnya. Kami telah berada di bagian bawah provinsi Yama selama beberapa tahun. Kali ini Dr. Hale datang ke sini sendiri mungkin untuk pertemuan pertukaran medis ini. Reva tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu bahwa ada konferensi semacam itu. Nanti ketika tiba saatnya dia berencana untuk pergi dan melihatnya sendiri. Keduanya berdiri di sana belum terlalu lama ketika mereka melihat Nyonya Meng berlari keluar. Nyonya Meng, Dr. Tanaka tampak terkejut. Nyonya Meng langsung berlari mendekati Reva. Wajahnya pucat pasi dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dewa, tolong kau selamatkan putraku. Aku mohon,
Tolong selamatkan putraku. Dokter Tanaka tampak tercengang. Nyonya Meng benar-benar berlari keluar dan memohon kepada Reva. Bersambung.